Bismillahirrahmanirrahim. Perihal masalah usul taufik. Tadi kita bahas dalam muqaddimah perihal taufik dan definisinya adalah khalqu qudratit ta'ah fil 'abd. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan taufik ya? Seorang hamba tidak akan bisa melaksanakan taat kecuali Allah sudah berikan taufik kepada si hamba itu. Nah, makanya ikhwan, hadza 'azim. Kalau kita bisa memahami, berarti Masya Allah semua ibadah itu, semua kebaikan itu cabang daripada taufik. Betul. Karena ini adalah pokoknya. Tanpa taufik tak ada cerita taat, nggak ada ibadah. Ini pokoknya adalah taufik. Dari taufiklah bermula adanya ibadah dan adanya taat dan yang lainnya. Tapi subhanallah, Allah Ta'ala di Al-Quran membahas perihal taufik ini cuma sekarang. Satu-satunya lafaz taufik disebutkan di Al-Quran dalam perkataan Nabi Allah Syuaib, wa ma taufiqiya illa billah. Itu tuh. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa ma taufiqiya illa billah. Taufikku hanya dari Allah, itu kata Nabi Syuaibnya. Yang Allah telah terangkan di Al-Quran. Satu cuma kalimat taufik itu. Ada lagi istiqaq lain tapi makna yang lain. Yurida islah yuwaffiqillahu bainahuma, ada lain lagi maknanya. Tapi taufik dengan definisi yang kita bahas adalah cuma itu satu kali. Ulama berkata, loh, kenapa cuma satu kali Allah telah sebutkan padahal perihal taat yang lain Allah berapa kali sebutkan banyak perihal iman dan perihal salat, zakat di beberapa ayat, di beberapa tempat. Tapi pokok dari itu semua cuma sekali Allah sebutkan taufik itu. Kenapa? Galuh. Ini adalah isyarat dari Allah Ta'ala bahwasanya taufik itu, walaupun itu adalah pokok, tapi itu sangat langka, sangat jarang. Kata Allah, sangat mahal. Sampai-sampai Allah tidak mau menyebutkannya aja, nggak mau. Cuma sekali. Ini sangat mahal benda ini. Sangat mahal, murni karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkannya? Ini banyak dulu yang dengan lafadznya taufik itu atau hidayah itu, gimana kita menjemputnya atau kita menunggunya? Nah, agar jawabannya dua-duanya ya Pak. Kau harus jemput si taufik itu. Dan juga sama, kau tak akan dapatkan kecuali kalau emang kau sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala mendapatkannya. Tapi harus ada usaha dari kita ya Pak. Bagaimana usahanya? Karena Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam syairnya yang kita sebutkan di awal tadi, di antara cara untuk bisa mendapatkan taufik banyak. Yang paling ampuh ya Pak, dengan berdoa. Berdoa minta taufik, ya Allah berikanlah taufikmu kepadaku ya Allah. Makanya beliau berkata, kalau engkau berdoa jangan sampai luput doamu dari 4 perkara. Fasal rabbaka taufiq, nomor 1. Tiap-tiap berdoa mintalah, ya Allah berikanlah kami taufik. Ada doa yang azim yang indah ya kawan. Ada di ijazah dari beberapa guru-guru kita ini bisanad ilaihim. Allahumma ya man waffaqa lil khair wa a'anahum alaih, waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Ya Allah yang memberikan taufik kepada hamba-hambamu yang kau cintai dan yang membantu mereka untuk melaksanakan ibadah, berikanlah taufikmu kepada kami dan bantulah kami ya Allah. Itu doa di antaranya. Kita dapatkan ijazah daripada masyayikh. Tafadhal bisa antum amalkan. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih, waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Nomor 1 itu perihal doa. Oke. Dan memang ikhwan perihal doa itu luar biasa. Banyak orang cakap cuma doa, kau jangan itu bilang. Doa itu luar biasa. Doa itu sangat luar biasa, lebih dari apa yang bisa dibuat oleh yang lain. Gal atas tahziku bid-du'a wa tazdarihi wa ma tadri ma fa'ala ad-du'a. Sihamul layl la tukhti walakin laha amadun wa lil amadin ghidab. Apakah engkau menghina doa padahal engkau tak tahu apa yang bisa dibuat doa itu? Dalam syair dikatakan itu. Doa bagaikan panah air yang dilepaskan, terutama doa di malam hari katanya sihamul lail, yang dia pasti akan sampai kepada sasaran dan tepat. Hanya saja doa itu kadang-kadang butuh apa? Butuh waktu. Perlu ada waktu untuk si busurkan panah itu sampai kepada sasarannya. Dan yang namanya waktu pasti akan berlalu, pasti akan tiba saatnya ikhwan. Nah itulah doa itu. Nah di antara tanda hamba yang Allah cintai, Allah Ta'ala bukakan mulut si hamba itu untuk berdoa kepadanya. Itu tanda hamba yang Allah cintai itu. Enggak sembarang orang bisa berdoa. Wahakata. Dan bila mana Allah Ta'ala bukakan mulut seorang hamba, Allah getarkan hatinya untuk berdoa kepadanya
doanya itu pasti ikhwan, Allah mengabulkan doanya itu pasti. Allah Ta'ala kan sudah berjanji, Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum. Nah, namun hanya saja di saat yang ia tentukan, bukan saat yang kita kehendaki. Qal amara laka bid-du'a wa wa'adaka bil ijabah fil waqti alladhi yuriduhu huwa la fil waqti alladhi turiduhu anta, dalam hikam Ibn Athaillah Sakandari dalam al-hikam. Allah memerintahkanmu untuk berdoa dan menjanjikanmu untuk mengijabah doa, tapi di saat yang ia kehendaki, bukan di saat yang engkau kehendaki. Nah ini dia tadi perihal tergesa-gesa tadi. Nah jadi perihal pertama dengan doa. Nah, soal Nabi Muhammad Allahumma shalli. Dan mari kita yakin ikhwan, ketika kita berdoa, yakin bahwasanya doa kita pasti dikabulkan. Ya pasti ikhwan. Ada ajib di antara munajat ba'd as-salihin, mereka bilang kayak gini. Ya Rabbi, law lam turid naila ma arjuhu wa atlubuhu min faydi ifdalika lama alhamdani talaba. Ya Allah, kalau seandainya engkau memang tidak mentakdirkan aku untuk mendapatkan apa yang aku harapkan dalam doaku ini, kalau seandainya engkau takdirkan aku tak akan dapatkan itu, niscaya engkau tidak akan melintaskan hatiku untuk memintanya kepadamu. Kalau memang engkau takdirkan kalau seandainya memang engkau takdirkan aku tidak mendapatkannya, pasti engkau tidak akan melintaskan itu di hatiku untuk meminta kepadamu. Berarti apa? Ketika engkau lintaskan hatiku untuk meminta benda itu kepadamu, berarti engkau telah mentakdirkan aku mendapatkannya. Betul itu ikhwan. Maka yakinlah ikhwan, hanya saja tinggal menunggu waktu kapan akan tiba. Jadi pertama dengan doa tadi, yang paling menjorok, fasal rabbaka taufiq wal afwa wal ridha wa kaunan ma'a ahli huda wal haqaiq. Empat perihal, jangan sampai lupa doa kita. Mintalah taufik, mintalah afu, pengampunan, mintalah keridhaan dari Allah Ta'ala, yang terakhir mintalah kebersamaan dengan kaum sholihin. Nah itu empat perihal. Nah, selain dengan berdoa, juga dengan berusaha. Oke, yang paling ajib, yang paling indah di sini ikhwan, mendekati dengan orang-orang soleh, mendekati orang-orang soleh. Nah itu yang paling, itu resep yang paling mudah dan yang paling manjur. Apa? Bila mana engkau mau mendapatkan sifat yang baik atau perangai yang baik atau seperti taufik tadi, maka dekati orang-orang yang sudah mendapatkannya. Tapi apa kalau bahasa nular, menjalas janas. Gitu. Lihat siapa orang yang baik, siapa mereka orang yang Allah telah berikan taufik senantiasa melaksanakan ketaatan, dekati mereka itu. Engkau akan mendapatkan taufik dari mereka ya. Nular katanya, menjalas janas bahagia. Dan memang hakikat semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik biadillah, al-hidayah biadillah. Akan tetapi Allah Taala jadikan beberapa perihal sebagai sabab musabab. Wahai ikhwan, dengan melihat yang paling menjorok dari doa dan dengan kedekatan dengan kaum solehin, melihat mereka, memandang mereka, apalagi dekat dengan mereka, itu menambahkan semangat ikhwan kita untuk melaksanakan taat. Kan dahulu Sayyidina Junaid bin Muhammad al-Baghdadi berkata, kalau seandainya aku sudah mulai letih, mulai capek, mulai tidak semangat lagi untuk ibadah, maka aku pergi ke pamanku. Siapa? Muhammad bin Wasi'. Zahabtu ila khali. Aku pergi ke pakcikku Muhammad bin Wasi'. Ketika aku melihatnya, langsung semangat lagi sebulan. Kayak ngecas baterai gitu. Jadi ngecas baterai dengan memandang kaum solehin, itulah sumber taufik kita ya. Mungkin ini dua perihal saja yang kita berikan. Jazakumullah. Selain tadi dengan senantiasa kita melaksanakan sunnah ya. Setelah waktunya sempurna kita laksanakan sunnah-sunnah. Makin banyak sunnah kita laksanakan dengan ketulusan. Sunnah bila mana dilaksanakan dengan kerinduan kepada Rasulullah SAW, itu yang luar biasa. Jadi benar pas kita melaksanakan sunnah itu, ingat ini adalah amalannya Nabi. Ini aku mengikuti Rasul. Itu yang lebih mengikatmu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika bersiwak, ketika salat duha, salat isyraq, engkau hadirkan nur ini adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Itu lebih bisa kita untuk meresapi itu ikhwan. Wahakata, dengan selain mengamalkan sunnah-sunnah, wahakata. Nah juga kalau masalah pengamalan di sini bisa bagi ada doa yang ajib itu, ada ijazah daripada masyayikhna juga yang di sana. Doa agar kita mendapatkan cinta Allah. Gal hada ajib. Bisa untuk nyatat, dan juga teman-teman yang di mana, yang di live streaming bisa. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka
hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. 3. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. 3. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku minta dikaruniakan cinta kepadamu dan cintamu kepadaku. Wa hubba man yuhibbuk, dan aku minta juga bisa cinta dan dicintai orang-orang yang mencintaimu. Begitu. Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, dan aku minta cinta untuk bisa cinta amal-amal yang bisa dengannya aku meraih cintamu. 3. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka hubbak. Yang kedua, wa hubba man yuhibbuk. Yang kedua, yang ketiga, wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Wa hakadha ya ikhwan. Tafadhal antum bisa mengamalkannya. Lakumul ijazah fi dzalik. Silahkan diamalkan itu ijazahnya. Teman ikhwan, di antara kita bisa meraih cinta Allah Ta'ala pasti dengan mengutamakan Allah, memprioritaskan Allah dari segalanya. Sebagai contoh, dan Allah Ta'ala langsung bayar kontan itu, cash. Maksudnya bagaimana? Dalam hadis, bila mana seorang ada di hadapannya ada pandangan haram, kemudian dia memalingkan pandangannya dari pandangan haram itu, maka Allah gantikan itu dengan kelezatan iman yang dia rasakan di hatinya. Abdaltu bihalawatin yajidu fi qalbi. Dengan itu benar, ketika kita mengutamakan Allah daripada yang lain, mengutamakan Allah daripada syahwat kita, daripada hawa nafsu kita, Allah langsung gantikan dengan keindahan, kemanisan iman langsung, ikhwan. Akan tambah lagi cinta kepada Allah Ta'ala dengan itu, ikhwan. Yang perihal kedua, masalah Allahu Akbar, memang bukannya sebagai muslim yang prihatin, sebagai manusia. Orang yang nggak prihatin dengan perihal Palestina yang terjadi di sana, bukannya bukan muslim, bukan manusia itu, diragukan kemanusiaannya. Wahakala ya Pak, ya, pasti. Apalagi yang mendengar dan melihat perihal yang di sana sangat-sangat memprihatinkan ya Pak. Lalu apa yang kita bisa laksanakan? Nah, selain berdoa untuk mereka dengan kemenangan dan dijauhkan kezaliman dari mereka, juga yang paling ampuh yang bisa kita lakukan pada saat ini, dengan selain membantu juga dengan finansial, yang paling ampuh dengan selalu berjamaah tadi. Itu yang paling luar biasa, kita bisa bantu mereka. Walaupun seakan-akan tidak ada hubungan, tapi justru itu intinya. Dengan subuh berjamaah, engkau bangun tidur, engkau lawan hawa nafsumu, lawan ngantukmu, dengan niat ini untuk kemenangan teman-teman yang di Palestina sana. Itu ya, selalu berjamaah. Karena inilah kunci kemenangan mereka ada di tangan kita sebenarnya. Dengan penuhi masjid salat subuh seperti penuhnya Jumat, ikhwan. Nah, itulah kunci yang bisa kita laksanakan. Teruskan dari kita, ikhwan. Sallallahu Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa hakad. Semoga Allah telah bantu kita semua untuk itu. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak kepada para hadirin dan para mustami'in, dan apalagi sangat terharu di sini sebenarnya dengan melihat yang hadir di sini sangatlah banyak.